Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau bahas tentang tema yang baru di YouTube channel aku, yaitu tema Ahli Cinta. Jadi kali ini terkadang aku akan membahas tentang topik percintaan karena aku yakin banget setiap manusia butuh yang namanya cinta. Kalau kalian punya topik yang ingin aku bahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau memang aku itu udah pernah pacaran dari SMP sampai sekarang umur 25 tahun. Jadi aku udah pernah mengalami pasang surut asam manis pedasnya percintaan. Jadi cukup paham lah ya. Nah makanya sekarang aku mau bahas tentang move on guys. Karena aku yakin banget memang salah satu yang paling sulit di dalam hubungan percintaan itu adalah ketika kita harus move on dari mantan tersayang kita gitu. Makanya di sini aku akan bahas tentang cara move on dari mantan tersayang. Kenapa sih aku mau bahas tentang topik move on ini? Karena aku yakin banget sulit banget untuk move on dari mantan, apalagi mantannya itu yang paling kita cinta, yang paling kita sayang. Itu susah banget dilupakan, sedih banget. Kalau aku pribadi, aku paham ini. Karena aku pernah mengalaminya ketika aku abis putus cinta gitu ya. Aku ngerasa sedih banget, ngedown banget. Aku nggak ada rasa semangat sama sekali untuk melalui hari-hari. Aku males belajar, aku males ngelakuin semuanya, nonton aja males, ketemu orang males, kerjaannya tuh cuma nangis doang. Terus juga setiap hari kerjaannya tuh kayak flashback tentang kenangan aku sama mantan. Aku jadi kayak nggak ada gairah hidup gitu. Makanya buat teman-teman aku pengen banget nih bantu teman-teman yang susah untuk move on dari mantan, untuk ayo kita bisa bareng-bareng move on, lupain mantan tersayang kita karena itu udah bukan milik kita lagi guys. Jadi di sini aku akan kasih kalian caranya kayak gimana, karena menurut aku cara-cara ini udah aku coba sendiri dan ini berhasil banget di diri aku. Aku jadi cepet untuk ngelupain mantan. Oke, kita mulai aja sekarang. Cara pertama, kalian wajib untuk menyediakan 1-2 hari untuk menangisi mantan kalian. Menurut aku ini wajib banget ya guys, karena secara psikologis kita itu butuh momen, butuh proses healing untuk menangisi mantan kalian gitu. Jadi kalian puas-puasin aja selama 1-2 hari itu. Kalian boleh ngeliatin foto, video mantan kalian, ngeliatin barangnya, ingetin kenangan kalian, flashback, curhat sama teman kalian tentang mantan kalian. Pokoknya kalian puas-puasin selama 1-2 hari itu. Tapi inget, hanya sampai 2 hari itu. Setelah 2 hari itu, kalian harus berkomitmen sama diri kalian sendiri. Kalian harus mikir, oke, cukup 2 hari ini aja. Setelah ini gue harus berperang sama diri gue sendiri. Gue harus berjuang sama diri gue sendiri untuk melupakan mantan gue. Jadi setelah 2 hari itu, kalian gak boleh yang namanya nangisin lagi. Kalian gak boleh ngeliatin semua barang-barang dan lain-lain. Jadi cukup selama 2 hari itu kalian puas-puasin. Cara kedua adalah setelah kita menangisi mantan kita selama 2 hari, besoknya langsung kita mulai untuk hapusin foto, video, dan juga history chat mantan kita. Oke? Semuanya harus dihapus guys, jangan tersisa. Kalau misalnya ada di memori HP, laptop, langsung dihapus semuanya yang ada mantan kita. Terus juga kalau misalnya ada foto atau album yang memang ada hard copy-nya gitu ya, kalian hapus juga, jangan sampai tersisa. Kenapa sih kita harus hapus semua kenangan dari mantan kita? Karena memang kalau misalnya masih ada sisa chat, sisa foto, video, ketika kita kangen sama mantan kita, percayalah guys, kalian akan ngeliatin lagi foto, video, chatnya lagi, kalian bacain. Semakin kalian ngeliat, ya kalian gak akan lupa guys. Kalian akan tetap ingat dia. Memorinya jadi semakin jelas, karena kalian jadi flashback kan. Kalian lihat memorinya, chatnya, lihat fotonya, videonya gitu. Jadi susah lupanya, karena kalian liatin mulu. Ya jadi jalan satu-satunya adalah kalian harus hapus semua memori kalian dengan dia. Karena kalau misalnya kalian udah hapus, ketika kalian kangen sama dia, kalian mau lihat foto, video, chatnya juga udah nggak ada gitu. Jadi kalian hanya kangen berdasarkan hati dan juga memori otak kalian aja. Jadinya kalau misalnya berdasarkan memori, lama-kelamaan ya kita akan lupa gitu. Karena namanya memori manusia nggak mungkin 100% bisa inget kenangan. Pasti lama-lama ada lupanya. Nah makin lama makin lupa, nah makin hilang lah perasaan kita dengan mantan kita itu. Jadi udah nggak ada buktinya kan, udah nggak ada chatnya, videonya, fotonya. Ya lama-kelamaan juga makin memudar gitu memorinya. Percayalah ini efek banget kalau di diri aku. Karena dulu pas aku patah hati, terus aku ngeliatin foto, videonya,
DM-nya, chatnya, aku jadi sedih guys, jadi nggak lupa-lupa gitu. Tapi ketika aku delete semuanya, aku hapusin, itu bener-bener ngefek. Lama-kelamaan aku kayak udah memudar gitu, memorinya udah nggak jelas, ya lama-lama udah lupa sama mantan aku itu. Cara selanjutnya adalah kita wajib untuk cari hobi yang memang bisa membuat diri kita senang. Jadinya kita sibuk dengan hobi kita ini, lama-kelamaan jadinya ya fokus kita nggak di mantan kita aja gitu. Ingat ya, hobinya itu harus yang kita senangi. Jadi kita sibuk tapi kita senang. Nah, kalau aku pribadi pada saat aku putus dari mantan, aku patah hati gitu, aku sibukinnya itu adalah aku bener-bener hunting cafe. Jadi aku suka banget yang namanya ngopi, cobain makanan baru, cobain cafe baru. Jadi aku kerjanya tuh hunting cafe, aku cari lokasi yang bagus, terus juga aku cobain kopi ini, kopi itu, makanan ini, makanan itu, foto-foto. Terus aku juga misalnya nonton, aku suka banget nonton. Ketika aku nonton tuh aku fokusnya di filmnya gitu, di ceritanya. Jadi aku nggak fokus di mantan. Jadi istilahnya perhatian aku tuh teralihkan terhadap sesuatu. Walaupun mungkin kita nggak bisa ya 24 jam bener-bener fokusnya itu di nonton atau mungkin di hunting cafe, tapi setidaknya ada beberapa jam kita perhatiannya itu teralihkan ke hal lain, bukan ke mantan kita gitu. Dan ini menurut aku adalah progres yang sangat baik, karena lama-kelamaan pasti diri kita itu, memori kita terbiasa untuk nggak fokus ke mantan kita. Jadi kalian harus fokus terhadap sesuatu yang kalian suka. Misalnya kalau kalian suka olahraga, ya kalian golf, atau basket, bowling, dan lain-lain, terserah. Pokoknya yang kalian suka aja guys. Menurut aku ini sangat berhasil sih buat diri aku. Cara selanjutnya adalah, ini penting banget, yaitu kalian harus cari temen untuk chatting guys. Ini penting banget ya, karena aku tahu banget ketika kita pacaran, kita itu akan terbangun kebiasaan untuk chat sama pacar kita, teleponan, dicariin atau cariin, terus kita jadi bertukar cerita, curhat, terus kita juga jadi ada yang good night, good morningin. Tapi ketika kita putus, siapa yang good night dan good morningin? Siapa yang cariin kita? Kan udah nggak ada. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadinya ketika udah nggak ada yang nyariin lagi nih, itu yang akan membuat kita jadinya kesepian, jadinya inget mantan kita, kehilangan. Dan rasa kesepian itulah yang akan menyebabkan kita jadi nggak move on dari mantan kita. Nah makanya cara terbaik kalau misalnya aku habis putus cinta adalah aku chat teman-teman aku guys. Teman-teman aku yang memang responnya itu cepet di HP, di chatting gitu ya. Aku ajak dia chattingan, teleponan, ngobrol, ngegosip, dan lain-lain, ngelucu gitu. Tapi harus teman yang deket dan juga teman yang memang asik diajak ngobrolnya, responnya cepet. Jadinya kita juga enak, nggak ada kosongnya gitu guys. Walaupun mungkin nggak seseneng seperti kita chat sama pacar, tapi setidaknya chatting kita jadinya nggak kosong kan. Jadinya kita tetap ngobrol sama orang lain. Menurut aku ini efektif banget ngobrol sama temen di chatting gitu ya, apalagi curhat-curhatan. Itu jadinya bikin kita nggak terlalu ngerasa kesepian banget dibandingkan kalau kita nggak ada chatting sama siapapun. Itu pasti berasa deh, berasa kehilangannya dari mantan kita. Makanya kalian harus coba chatting sama teman-teman kalian, terus sibukin diri aja. Cara selanjutnya adalah berhenti untuk kepoin mantan kita. Aku tahu banget, aku tahu pasti ketika kita habis putus cinta, pasti kita kepoin mantan kita. Kita ngeliatin Instagram dia, postingan dia apa di feed, postingan dia apa di IG story, dia lagi ngapain dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin stalking dia, kepoin dia, ini akan menyebabkan kita jadi susah banget, gagal banget move on guys. Karena jadinya fokus kita, perhatian kita ya di dia lagi, ngeliat muka dia lagi gitu kan. Jadi cara yang terbaik adalah stop stalkingin dia. Kalian boleh ikutin cara aku, yaitu kalian bisa hide IG story mantan kalian. Jadi ketika mantan kalian update story apapun, itu nggak akan muncul di home kalian, nggak akan muncul di feed kalian juga, di bulet-buletan atas itu nggak akan muncul, karena kalian udah hide gitu. Kalian jadi nggak tahu kapan dia update, atau mungkin dia update atau enggak, karena nggak muncul. Dan ini menurut aku sangat efektif, karena jadinya dia nggak muncul, aku jadi nggak ngeliat. Kalau misalnya dia muncul buletannya itu di tempat aku pasti kayak gatel gitu, pengen ngeliat, aduh dia ngapain ya. Tapi kalau aku hide kan jadinya aku nggak tahu, nggak ada notificationnya, nggak ada buletnya di tempat aku. Selain hide IG story mantan, ingat yang terpenting itu adalah niat. Kalian itu harus mencoba untuk melupakan dia, stop kepoin dia. Itu harus bener-bener berkomitmen sama diri kalian sendiri. Gue nggak mau lagi kepoin dia. Jadi kalian jangan buka tuh profilnya dia, dilihat-liatin lagi. Karena kalau misalnya kalian buka profilnya dia, ya sama aja, IG story-nya tetap bisa kalian lihat. Kan tujuannya kalian hide itu biar dia nggak muncul bulet-buletannya di tempat kalian. Jadi kalian jangan sampai kepoin lagi mantan kalian. Pokoknya inget gini aja,
kalian udah putus dari dia, jadi kalian itu hidupnya udah masing-masing, udah bukan pacaran lagi. Dia mau jalan sama siapa, dia mau ngapain, itu udah bukan urusan kalian. Jadi fokus kalian sekarang adalah bahagiakan diri kalian sendiri. Cara selanjutnya adalah kalian harus hang out bareng sahabat-sahabat kalian, sahabat yang terdekat, yang orangnya lucu, asik, seru, terus juga bisa dipercaya, yang pasti yang bisa menyemangati diri kita biar kita nggak sedih gitu ya. Makanya penting cari temen untuk hang out itu yang rame orangnya, yang bener-bener positif gitu energinya. Kalau misalnya teman kita energinya positif, kita juga bisa ketularan soalnya. Jadi bisa lebih berenergi, lebih positif lagi. Ingat, aku tahu banget ya guys, kalau misalnya abis putus cinta, pasti kita males yang namanya hang out, males keluar rumah, pengennya sendiri aja di kamar mikirin mantan. Itu aku tahu banget, nggak bersemangat sama sekali. Tapi kalian harus paksain diri kalian, karena semakin kalian nggak mau keluar, semakin kalian sendiri, dunia rasanya milik sendiri gitu, itu akan membuat kalian jadi makin fokus sama mantan kalian. Otak kalian jadi kosong. Nah, makanya kalian harus paksain diri kalian untuk hang out, pergi jalan-jalan sama teman-teman kalian, misalnya karaoke atau berolahraga, ngelakuin kegiatan lain, ngobrol, sambil ngopi, dan lain-lain. Itu akan membangkitkan diri kalian, semangat kalian, terus juga kalian nggak fokus di mantan kalian jadinya kalian ngobrol sama teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian kalau ada yang lucu, jadinya dia yang lucu, terus kita ketawa, kita jadi lebih happy guys. Lama-kelamaan aku jamin deh, kalau kalian sering hang out sama teman-teman yang seru tentunya, itu akan membuat diri kalian jadi lebih positif, lebih bersemangat untuk menjalani hidup, dan gak fokus sama mantan kalian aja. Ini ngebantu banget sih untuk healing, untuk ngelupain mantan. Cara selanjutnya adalah berhenti dengerin lagu galau atau lagu sedih. Aku tahu banget, ketika kita putus cinta, kita itu pengennya tuh dengerin lagu yang galau, yang sedih, yang menggambarkan situasi kita dengan mantan, menggambarkan situasi kita saat ini, perasaan kita, pokoknya yang relate sama diri kita. Itu memang enak banget. Tapi percayalah, semakin kalian dengerin lagu galau, lagu sedih, itu akan membuat kalian jadi semakin sedih, jadi nangis malahan. Karena setiap aku putus cinta, terus aku dengerin lagu galau, aku malah jadi makin nangis guys. Aku malah makin ingat mantan aku, malah makin banyak penyesalan di diri aku, jadi makin susah move on dari mantan. Makanya yang terbaik adalah jangan denger lagu galau, lagu sedih, lagu yang menceritakan diri kalian. Jangan sampai dengerin lagu seperti itu malah akan menghambat proses move on kalian. Kalian gantilah, dengerlah lagu lain yang mungkin lagu baru, lagu yang seneng, yang happy, yang bersemangat. Bahkan kalian wajib untuk dengerin lagu yang happy, yang seneng, pokoknya yang membangkitkan semangat kalian. Jadinya kalian juga nggak ngedown, nggak mellow guys, jadi lebih bersemangat. Cara selanjutnya adalah kita bisa fokus lagi ke keluarga kita. Mungkin pada saat kita pacaran, waktu kita lebih banyak sama pacar, terus jadinya waktu dengan keluarga berkurang, quality time-nya juga kurang. Nah, ketika kita putus, ya waktunya kita untuk kembali ke keluarga kita. Kita mendekatkan diri lagi ke keluarga kita. Mendekatkan dirinya itu mulai dengan cerita mungkin, terus juga kita bisa menghabiskan waktu bareng keluarga, pergi, jalan-jalan, traveling, ke luar negeri, keluar kota, pokoknya menghabiskan waktu yang positif dengan keluarga, membangun kembali koneksi yang lebih dekat dengan keluarga. Ketika aku menghabiskan waktu dengan keluarga setelah putus cinta, aku malah lebih belajar untuk melupakan mantan aku. Karena ketika aku menghabiskan waktu bareng keluarga, aku jadi ngerasa, oke, keluarga itu nomor satu loh. Bukan pacar, bukan mantan yang nomor satu, tapi keluarga. Karena bagaimanapun keluarga itu nggak bisa diganti. Mama papa nggak bisa diganti, kakak-kakak nggak bisa diganti, adik nggak bisa diganti. Tapi pacar bisa putus, bisa berubah, bahkan suami, istri bisa berubah gitu kan, bisa bercerai. Jadi keluarga itu tidak tergantikan. Dan ketika aku sadar kalau keluarga itu tidak tergantikan, aku ngerasa di sini, oke, jadi gue nggak sendiri. Sampai kapanpun gue tetap punya keluarga yang bisa melindungi gue, menemani gue ketika gue sedih, senang, semuanya bisa. Gue tuh gak pernah sendiri. Jadi ketika gue ditinggalkan sama pacar gue, sama mantan gue, ya gue gak sendiri, gue gak kesepian, karena ada keluarga gue yang selalu nemenin gue. Dan ketika aku ngerasa seperti itu, aku jadi lebih bersemangat, aku jadi lebih lupa sama mantan aku. Aku jadi lebih belajar untuk mencintai diri sendiri juga. Cara selanjutnya adalah jangan pergi ke tempat-tempat yang mengingatkan kalian dengan mantan kalian.
Kalau aku pribadi, ketika aku putus cinta, terus aku pergi ke tempat yang biasa aku datengin sama mantan aku punya kenangan dengan mantan aku, itu malah membuat aku jadi makin mellow, jadi makin sedih, jadi malah keingetnya mantan gitu. Misalnya ke restoran yang biasa aku datengin sama mantan, aku malah jadi keinget posisi duduknya biasanya di meja itu, di kursi itu, terus aku biasanya pesan ini, itu sama mantan aku. Malahan aku jadi keinget dia, dan jadi nggak lupa-lupa sama mantan aku, makin keinget. Nah, makanya lebih baik ketika kita habis putus cinta, beberapa bulan awal janganlah pergi ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungi sama mantan, yang bisa mengingatkan kita dengan mantan. Lebih baik hindari dulu. Cobalah ke tempat-tempat baru, seperti mall baru, restoran baru, kafe baru, pokoknya yang nggak ada kenangan sama mantan kita. Jadinya kita bangun kenangan baru dengan diri sendiri di tempat itu. Kita juga jadi lebih fresh, lebih bangun memori baru, terus juga lebih bersemangat. Intinya vibe-nya jadi lebih positif dan kita jadi cepet ngelupain mantan kita. Cara selanjutnya, kita wajib untuk set goals. Jadi menetapkan goals hidup kita seperti apa. Tujuan hidup kita tuh mau seperti apa sih guys? Kita harus bisa untuk menetapkan itu. Kita bangun, kita list, kita daftar. Ketika kita jomblo, ketika kita single, itu adalah waktu kita untuk lebih membangun diri kita, memikirkan masa depan kita akan seperti apa. Mungkin kalau misalnya kalian masih sekolah, kalian pikirkan, kalian itu mau ambil jurusan kuliah apa, terus juga kuliahnya di mana, atau kalian mau kerja apa, kerja di mana, atau ketika kalian udah berumur gitu ya, udah waktu-waktunya kerja, kalian bisa mikirin karir kalian itu mau dibangun sampai mana, jabatan apa, jenjang karirnya akan seperti apa. Intinya sih sekarang waktunya kalian untuk fokus di karir kalian, kesuksesan kalian, masa depan kalian itu maunya seperti apa sih. Karena ketika aku udah set goals, aku udah menetapkan tujuan hidup aku maunya seperti apa, aku jadi fokus ke karir aku. Aku jadi fokus gimana caranya bisa sukses, menghasilkan banyak uang, dan ketika aku fokus di kesuksesan hidup, aku jadi nggak fokus ke mantan aku lagi. Aku fokusnya nih jadinya lebih ke hal-hal yang realistis, lebih ke masa depan gitu. Karena untuk mencapai kesuksesan hidup aja tuh udah sulit, dan ini menurut aku sangat membantu aku untuk melupakan mantan sih. Oke guys, jadi tadi itu dia cara ampuh move on dari mantan. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Jangan lupa tag ke Instagram aku @paulinawahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Jangan lupa juga follow Instagram aku Paulina Wahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan, cinta yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk langsung nyalakan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak ya buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya. Dadah!